Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ahli wa azwaji wa dhurriyyati. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali wa Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baijuri. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kumpul lagi di majelis kita, majelis mingguan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam, kitab yang berbicara pada bidang akidah atau ilmu tauhid, yaitu yang merupakan dasar daripada segala ilmu. Kita sudah sampai di kajian yang tentang sifat Allah yang ke-6. Yang lalu kita sudah mulai masuk di awal, tapi seperti kebiasaan kita akan memulai dengan murojaah pelajaran yang sebelumnya dan kita lanjutkan insyaallah. Kalau yang pegang kitab, kita ada di halamannya yang masih yang kemarin, mungkin saya lupa halaman berapa, yang faslus sadis al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Kalau nggak salah yang buku itu halaman 38 atau 9 39 ya, yang minggu lalu pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu as-sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat yang wajib, sifat ke-6 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-wahdaniyatu fi dzati was-sifati wal af'ali. Jadi sifat yang wajib, sifat ke-6 yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu sifat wahdaniyah atau tunggal. Tunggal pada apa? Fi dzati, pada zatnya, dan sifatnya, dan af'alnya atau perbuatannya atau tindakannya. Bimakna adamut ta'addudi, atau bisa juga disebut dengan tidak berbilang. Wahdaniyah disebut juga dengan tidak berbilang atau tunggal. Tidak berbilang artinya satu gitu ya, tidak berbilang. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan, dan makna daripada Allah Ta'ala wahidan fi dzatihi anna dzatahu ta'ala laysat murakkabatan min ajza'i wa tarkibi yusamma kam muttasilan. Yang jadi minggu lalu kita sudah masuk ke pembahasan ini tentang wahdaniyahnya Allah pada zat. Jadi wahdaniyahnya Allah pada zat itu nantinya dibagi dua. Saya baca sampai selesai dulu, nanti kita baru tulis biar langsung. Yang kedua, wa bi makna annahu laisa dzatin fi wujudi wala fi imkani tushbihu dzatihi, tushbihu dzatahu ta'ala, wa hadhihi musyabahatun al mustahilatu tusamma kam munfasilan. Fal wahdaniyatu fi dzati nafat kammaini al muttasili fi dzati wal munfasili fiha. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan wahdaniyah. Dikatakan oleh penulis bahwa wahdaniyah itu artinya satu atau tunggal.
Kita sedikit coret-coret ya biar enak. Bisa ya. Bismillah. Wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah tuh ya. Wahdaniyah artinya kemarin tidak berbilang. Tidak berbilang atau tunggal ya, atau tunggal. Oke. Wahdaniyahnya Allah dikatakan ada 3. Cukup. Barakah. Udah cukup. Makasih. Biru nyata. Biru kerang. Oh iya, makasih. Jadi wahdaniyah itu iya, makasih. Saya pakai nih ya. Wahdaniyah tadi dikatakan wahdaniyah terbagi dalam 3 ya. Pertama tadi zat, kedua sifat, ketiga af'al. Nah sekarang kita yang pertama dulu, wahdaniyah pada zat. Ada zat. Wahdaniyah zat. Zatnya bagaimana nih? Wahdaniyah pada zat itu bagaimana? Dikatakan oleh penulis bahwasanya wahdaniyah pada zat Allah itu laisat murakkabatan min ajza'i wa tarkibin. Zatnya Allah ini kan kita sekarang berbicara zat tunggalnya Allah. Zat tunggalnya Allah ini bagaimana? Sesuai dengan definisi wahdaniyah, dikatakan zatnya Allah itu bukanlah tersusun ya. Murakkaban artinya tersusun. Ini definisinya berarti ini. Zat wahdaniyah Allah pada zat yang pertama itu bukan tersusun dari beberapa komponen gitu ya. Nah, jadi wahdaniyahnya Allah pada zat itu artinya satu. Artinya Allah itu bukanlah gabungan dari beberapa. Contohnya apa? Contohnya kan kemarin kita udah menjelaskan tentang di bumi ini kalau nggak bentuk ya sifat kan gitu kan. Kalau nggak zat sifat. Loh, berarti ini zat kayak manusia dong. Padahal Allah punya sifat mukhalafatul hawadisi. Nah, di sini dijelasin nih wahdaniyahnya Allah, sifat tunggalnya Allah itu yang pertama itu pada zat itu tidak tersusun. Allah itu satu. Kalau misalnya tersusun, contohnya apa? Contohnya manusia. Manusia itu zatnya itu nggak tunggal. Manusia itu gabungan dari beberapa komponen. Maksudnya gimana? Ada bapak, ada ibu, ada manusia lahir. Nah, sedangkan Allah nggak butuh tuh bapak, nggak butuh itu ibu. Atau contohnya kalau ini motor harus ada bannya, harus ada stangnya, harus ada tempat duduknya, harus ada remnya, baru jadi motor. Kalau nggak ada salah satunya, maka tidak sempurna tuh, nggak bisa tuh jalan. Nah, Allah zatnya itu yang pertama bukan tersusun, tidak tersusun dari beberapa komponen, artinya tunggal gitu ya. Yang kedua, setelah bukan tersusun, zatnya Allah apa? Tidak serupa dengan apapun ya. Tidak serupa apapun. Nah, jadi terbagi 2 dia. Begini kira-kira. Nah, zatnya Allah, wahdaniyah Allah pertama pada zat terbagi 2. Yang pertama bukan tersusun dari beberapa komponen sesuai dengan penjelasannya ya. Wahdaniyah artinya satu, nggak tersusun dari beberapa komponen. Yang kedua, Allah nih satu nih, zatnya nih nggak berbilang, tidak tergabung dari beberapa komponen. Dan juga plus istilahnya, plus Allah itu zatnya tidak menyerupai apapun itu. Jangankan sama, menyerupai aja tidak. Ya, jadi kalau misalkan tanya, wah zat, ada sifat, manusia juga punya zat, manusia juga punya sifat. Nah, jangan-jangan salah sifat tunggalnya Allah ini ada yang mirip dengan manusia. Nah, dijawab di sini bahwasanya meskipun satu zatnya Allah itu yang tidak ada gabungan dari apapun, Allah itu zatnya tidak menyerupai apapun. Nah,
tidak menyerupai apapun. Jelas insyaallah ya. Jadi yang pertama ini masalah zat nih. Wahdaniyahnya Allah tidak terbilang pada zat, bukan tersusun dari beberapa komponen. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun itu, makhluk apapun, baik manusia, baik jin dan lain sebagainya. Itu perkara yang pertama. Kita lanjut baca lagi. Wal wahdaniyatu fi dzati nafat kamaini bi mutasil. Ada lanjutannya dikatakan juga. Nah, di sini kan dikatakan ketika sifat wahdaniyahnya Allah itu yang berupa zat ini bukan tersusun dari beberapa komponen, yang kedua tidak serupa dengan apapun zatnya. Lawannya daripada ini itu ada namanya. Nah, disebut di kitab itu kam munfasil. Yang pertama kam muttasil. Nah, Anda tulis dulu di sini. Sini ya. Kam muttasil. Kam muttasil. Yang ini kam munfasil. Lalu jadi pertanyaan, apaan nih Bib? Kam muttasil, kam munfasil. Bingung nih ngeliatnya kam muttasil, kam munfasilnya apaan? Ini tuh lawannya ini. Kam muttasil nih lawannya daripada penjelasannya. Kalau dikatakan zatnya Allah itu bukan tersusun dari beberapa komponen, berarti kam muttasil artinya tersusun dari beberapa komponen. Berarti ini manusia masuk ke sini, hewan-hewan, jin dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kam munfasil. Lagi-lagi kam munfasil lawannya ini. Kalau ini kan tidak serupa dengan apapun. Berarti kam munfasil artinya serupa dengan sesuatu yang lainnya. Jelas ya. Jadi ini nih lawannya ini. Nah, akhirnya penulis kitab Syekh Muhammad bin Syafi Al-Fudhali mengatakan di akhir penjelasannya itu bahwasanya sifat wahdaniyah fi dzat itu nafat kamainil muttasili fi dzati wal munfasili fiha. Dikatakan bahwasanya wahdaniyahnya Allah pada zat itu menghilangkan daripada kam muttasil dan kam munfasil. Maksudnya yaitu bahwasanya sebab sifat wahdaniyah itu Allah itu seperti ini, ketika sudah ini maka yang ini tertolak, istilah kata otomatis. Kayak kemarin yang dijelasin, ketika kita tidak ada sifat itu yang di tengah-tengah. Kalau nggak A pasti B, kan begitu. Nah, begitu pun dengan sifat Allah. Ketika sudah ditetapkan sifat Allah seperti ini, maka otomatis ini itu sudah ternafikan, sudah tertolak, udah otomatis. Sifatnya Allah tidak tersusun dari beberapa zat, otomatis jika yang tersusun dari beberapa zat itu sudah dinafikan, sudah pasti bukan sifatnya Allah. Jadi dikatakan seperti itu. Jadi penulis ini menjelaskannya satu-satu. Kita kalau istilahnya ngebuat penjelasan, paling kita tulis ininya doang nih, sifatnya Allah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya satu. Kadang kita taunya gitu doang malah. Salah satu sifatnya Allah wahdaniyah artinya satu, tidak tersusun dari beberapa. Tapi ternyata ulama lebih dalam lagi. Wahdaniyah pada zat. Zat yang pertama apa penjelasannya? Bukan tersusun dari beberapa komponen. Jika tersusun dari beberapa komponen disebutnya apa? Ini nih. Aneh ulangin deh. Bukan tersusun dari beberapa komponen itu sifatnya Allah. Jika tersusun dari beberapa komponen disebutnya kam muttasil. Ini kan bukan tersusun, tidak tersusun. Jika tidak tersusun dari beberapa komponen, kalau tersusun beberapa komponen disebutnya kam muttasil. Kam muttasil. Tidak serupa dengan apapun itu sifatnya Allah. Kalau serupa dengan yang lainnya disebut kam munfasil. Jelas ya. Jadi kalau
tidak tersusun dengan beberapa komponen, itu sifatnya Allah. Kalau tersusun dari beberapa komponen disebut kamutasil. Jika tidak serupa dengan apapun sifatnya Allah, serupa dengan sesuatu yang lainnya, sebutkan munfasil. Nggak apa-apa Anda ulang-ulang ya biar jelas. Soalnya akidah kalau iya aja pulang bingung. Insya Allah. Kita lanjut lagi. Sekarang yang kedua, tadi kan udah fi zat ya. Kedua sekarang pada sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna wahdaniyatu ta'ala fi sifat annahu laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi wal makna ka qudrataini wa ilmaini wa iradataini falaisa lahu ta'ala illa qudratun wahidatun wa iradatun wahidatun wa ilmun wahidatun khilafan li Abi Sahlin al-qaili bi anna lahu ta'ala uluman bi adadin ma'lumatin wa hadha a'ni at-ta'addudi fi sifat. Dilanjutkan lagi, yusamma kam muntasilan fi sifat bi makna annahu laisa li ahadin sifatin tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala wa hadha a'ni kaunu li ahadi sifatin ila akhari yusamma kama munfasilan fi sifat fil wahdaniyatu sifat nafat kam muttasil wal munfasil fiha. Sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Tadi kan disebutkan wahdaniyah pada tiga ya. Pertama zat, kedua apa? Sifat, yang ketiga af'al, perbuatan atau tindakan. Sekarang setelah zat kita masuk yang selanjutnya. Selanjutnya tadi setelah zat sifat. Sifat. Nah, sifat juga terbagi dua ternyata. Sifat terbagi dua, dikatakan oleh muallif bahwasanya sifatnya Allah itu laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani. Sifatnya Allah itu tidak tergabung juga sama, tidak tergabung dalam dua sifat yang bersamaan. Seperti Anda jelasin dulu. Yang ini apa nih? Pusing nih Beb, agak paham. Ngeliat pembahasan akidah pusing. Nah, sekarang insya Allah paham nih pelan-pelan. Sekarang wahdaniyah setelah zat, wahdaniyah pada sifat. Ini buletinnya pakai hitam nih biar tahu nih. Pada sifat. Nah, apa maksudnya? Yaitu tidak tergabung dalam dua sifat yang bersamaan. Contohnya misalnya bukan wahdaniyah. Contohnya iradatani, iradah, qudrat. Nah, maksudnya apa ya? Jadi sifatnya Allah itu tidak mungkin dua iradah atau dua qudrah atau dua ilman. Pasti sifatnya Allah itu iradahnya satu, ilmunya satu, kudrahnya satu. Maksudnya apa? Ya iradah Allah memiliki kehendak. Gak mungkin ada dua kehendak yang bersamaan. Pasti satu kehendak Allah. Begitupun sama kudrah. Setelah keputusan, ketetapannya Allah, ilmunya Allah, sifat maha taunya Allah itu satu. Gak mungkin ada dua sifat itu yang bersamaan. Nah, jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan wahdaniyah sifatnya Allah, wahdaniyah pada sifatnya Allah, ya sifatnya Allah itu semua satu, akidahnya satu, bakoknya satu, mukhalafatul hadisnya satu, dan seterusnya. Ilmunya satu, hayanya satu, enggak dua, enggak dua atau lebih. Jadi semuanya satu. Nah, namanya juga wahdaniyah, tidak berbilang. Jadi itu satu semua. Paham insyaallah ya?
Nah, yang keduanya apa nih? Setelah nih, yang kedua daripada sifatnya sama kayak ini. Sifatnya Allah tidak serupa dengan sesuatu yang lainnya. Nah, tidak serupa dengan lainnya. Nah, jadi sama kayak gini istilahnya. Kalau kita ngeliat, kita jadi lebih paham nih. Oh, wahdaniyah pada sifatnya yang pertama tidak tersusun dalam beberapa. Yang ini juga mirip ternyata, tidak tersusun juga. Cuman bedanya kalau yang atas kan zat, kalau ini sifat. Kalau sifatnya Allah yaitu qudrat, iradat. Jadi tidak mungkin ada dua iradah, tidak mungkin ada sifat qudratnya dua, semua satu-satu. Qudratnya satu, iradahnya satu, ilmunnya satu, dan seterusnya. Yang keduanya juga sama ternyata. Kalau zatnya Allah tidak serupa dengan apapun lainnya, sifatnya Allah juga tidak tersusun dari sesuatu yang lainnya. Contohnya apa yang dikatakan? Ada contoh mudah, cerita tentang kalau di Jawa tuh dulu ada sunan-sunan biasanya. Nah, salah satunya Sunan Kalijaga tuh. Sunan Kalijaga dakwahnya pakai wayang. Ada satu orang datang ke Sunan Kalijaga nih, mengatakan, ini wayang kok mainin ininya banyak. Apa itu namanya wayangnya? Ada gareng, ada bagong, ada petruk. Nah, banyak kan? Ini orang harusnya dua aja nih, biar gampang nanti gini-gininya gitu. Jadi maksudnya dia berbicara masalah itu sebelumnya dia ini ngomong masalah Allah. Kenapa kok Tuhan satu, kata dia? Kan alam ini terlalu besar. Alam tuh besar katanya. Kenapa alam ini kok Tuhannya cuma satu? Akhirnya datanglah Sunan Kalijaga nih. Karena di kampung itu sudah lazim dengan masalah perwayangan, Sunan Kalijaga bilang ke orang ini, dikatakan, saya hari ini nih mau mainin wayang nih, pakai dua deh pewayangnya. Apa sih istilah itu kalau pewayang tuh? Dalangnya. Iya, dalangnya. Saya mau dalangnya dua dong, katanya. Terus orang ini nyaut, nggak mungkin dong kalau dalangnya dua, katanya. Kan jalan ceritanya satu. Nanti kalau dalang yang ini bawa ini, dalang yang ini gimana? Begitulah dengan jawaban saya. Karena meskipun karakter sifatnya manusia ini banyak, ya yang ngatur satu. Kalau yang ngaturnya lebih dari satu, kacau nih wayang. Yang satu berantem, yang satu gini, ceritanya nggak nyambung. Nah, kira-kira berpahamin ya. Maksudnya gambaran dari wayang ini aja kelihatan. Di sini sunan-sunan kita juga orang-orang cerdas. Yang kita aja sekarang dakwah sama orang Islam aja kadang susah, ya. Apalagi orang dulu dakwahnya yang di hutan-hutan, yang di suku-suku yang mungkin ada budaya-budaya yang bertabrakan sama agama. Nah, orang Sunan dulu itu ketika ada syariat sama budaya yang bertabrakan, bukannya budaya yang didahulukan, syariatnya tetap dipegang, tapi budayanya tidak dilanggar. Maksudnya gimana? Misalnya contohnya ada kebiasaan-kebiasaan orang sedekah habis padi itu habis panen. Kadang sedekah laut, misalnya lempar-lempar ke laut. Sama ulama diubah tuh, daripada buang ke laut mending sedekahnya ke orang-orang aja. Berarti kan budayanya dia itu kalau kita masukin pelan-pelan tuh bisa, cuman butuh pemahaman. Jangan kita tolak mentah-mentah, karena ketika kita menolak mentah-mentah maka dakwah kita akan sulit diterima. Nah, jadi pelan-pelan tuh, satu. Nah, begitu seterusnya. Jadi di sini juga sifat manusia yang kita gambarkan sebagai tadi wayang-wayang itu nggak mungkin yang mengatur itu banyak. Cukup satu dalang untuk sebuah penunjukan, kata. Begitupun dengan alam semesta ini. Ketika yang mengatur lebih dari satu, maka akan menjadi kacau. Dan misalkan dikatakan orang, wah Habib, berarti Habib melecehkan agama lain. Oh enggak, kita kan berbicara di sini konteks agama kita. Ketika kita contoh gampangnya begini,
ketika kita mengimani suatu hal, otomatis kita menolak hal yang lain. Ya. Ketika kita mengimani Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah Tuhan yang satu, otomatis kita menolak agama-agama yang lain. Bener apa enggak? Bener enggak? Iya. Pasti begitu. Agama saya Islam, otomatis kita bukan Kristen, bukan Nasrani, bukan Yahudi dan lain sebagainya. Begitupun dengan masalah keagamaan ini, masalah Tuhan istilah kata. Kita yakin Tuhan kita satu, otomatis kita menolak Tuhan kita 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu udah otomatis. Nah, jadi nggak usah takut untuk berkata seperti itu. Ketika orang lain menyalahkan agama kita sebab dia bukan seagama, wajar nggak? Wajar, karena emang bukan hak dia untuk mengimani kita. Lakum dinukum waliyadin. Kalau antum meyakini Tuhan yang 3, silahkan. Kita meyakini Tuhan kita satu. Nah, kita meyakini Tuhan kita Allah, mereka meyakini Tuhannya masing-masing. Jadi nggak berantem. Jadi insya Allah kita lanjut lagi ke sini, kejauhan kemana-mana. Jadi wahdaniyah yang pertama zat. Di sini juga ternyata sama, ada lanjutannya. Ada kam mutasil dan kam munfasil juga. Munfasil. Nah, ternyata di sini juga ada dua hal yang sama kayak atas. Kalau tadi yang atas Anda bilang gimana? Ketika tidak tersusun dari beberapa komponen sifatnya Allah, ya. Kalau tidak tersusun dari beberapa komponen disebutnya kam mutasil, ya. Lawannya ini, ya. Lawannya tidak serupa dengan apapun berarti kan? Berarti kam munfasil. Ini juga begitu, sama. Ini kan tidak tergabung dalam dua sifat, artinya satu sifatnya. Kalau sifatnya 2 atau lebih, maka disebut kam mutasil. Lawannya, ya. Kalau di sini tidak tergabung dalam beberapa komponen, kalau tergabung dalam beberapa komponen disebutnya kam mutasil. Nah, ini sama yang atas, tidak serupa dengan sesuatu lainnya. Kalau serupa disebutnya kam munfasil, ya. Pokoknya ini selalu lawannya ini, ya. Ini lawannya ini. Kalau misal ini tidak serupa dengan makhluk lainnya, maka jika serupa dengan makhluk lainnya disebut kam munfasil. Nah, jelas ya insyaallah ya. Nah, terakhir setelah zat, sifat, sekarang af'al. Af'al perbuat. Nah, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, wa makna wahdaniyatu ta'ala fil af'al annahu laisa li ihda minal makhluqat. Ya. Li ihda minal makhluqat fi'lun li annahu ta'ala khaliqun li af'alil makhluqati minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Wa amma ma yaqa'a min mautin syakhsin aw idaihi inda i'tiradihi mathalan ala wali minal awliya'i fahuwa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu indal ghadabil wali ala hadzal mu'taridi wa la tufassaru wahdatun fil af'ali biqaulika laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi li'annahu yuqtadi annahu li ghairillahi fi'lun lakinnahu laisa ka fi'lihillahi wa huwal batilun bal huwa Allahu ta'ala al-khaliqu li af'ali kulliha falladhi waqa'a minka min harakati yadaka indallahi darbin zaidin mathalan bi khalqi ta'ala qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sekarang wa kaunu ghairillahi ta'ala hu fi'lun yusamma kam munfasilan fil af'al. Nah, sekarang kita masalah yang terakhir, ya, masalah yang terakhir wahdaniyah pada af'alnya Allah atau pada ketetapannya Allah, ya, pada perbuatan, pada kuasa juga bisa dikatakan oleh penulis di sini. Kita sebut aja tindakan, ya, fi'lun tindakan.
Tidak mengazam itu bertindakan. Yang ketiga nih, tindakan atau perbuatan. Nah, sekarang kita yang terakhir. Yang terakhir penjelasannya tentang perbuatan. Perbuatan ternyata definisinya satu doang, nggak terbagi dua. Dia beda nih dari yang lainnya. Dikatakan oleh penulis bahwa perbuatannya Allah itu bahwasanya semua tindakan yang ada di dunia ini itu Allah yang mengatur. Baik itu sifat-sifat perbuatan para anbiya, para rasul dikatakan di situ, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Dan di sini penulis memasukkan contoh sebuah kejadian yang biasa terjadi di luar kebiasaan nalar. Contohnya jika ada seorang wali yang marah, lalu sebab kemarahannya ini orang meninggal. Apakah kejadian ini, tindakan ini itu tindakannya wali itu seperti tindakannya Allah? Nah, di sini karena kan banyak kadang-kadang ada beberapa orang yang di luar nalar gitu ya. Nah, dikatakan bagaimana seperti ini, bahwasanya hal yang seperti ini itu tetap kehendak Allah, ya, tetap kehendak Allah, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti kembali ke perbuatan atau tindakannya Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang soleh yang kita kadang melihat, lu mati lu, tahunya besoknya mati. Apakah dia punya kehendak pada katanya itu? Tidak. Allah tetap punya kehendak. Tapi lalu bagaimana tuh bisa kejadian ditunjuk dia jadi mati? Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Yang tahu cuman wali. Berhubung kita bukan wali, kita nggak tahu. Ya, kalau kita wali, kita berarti kalau kita tahu berarti kita wali. Kan disebutkan kan la ya'rifu wali illa biwali. Nah, misalkan kenapa dia bisa meninggal tuh? Wallahu a'lam. Mungkin tuh kan dikatakan antara orang soleh, orang-orang yang Allah buka hijabnya itu, lu mati lu, nah kita yang mati besok. Nah, karena doa kita belum tentu diterima. Kalau orang soleh sama Allah doanya langsung diterima. Nah, makanya ketika ada kejadian yang kadang di luar nalar kita, wallahu a'lam deh, yang pasti semua kehendak itu Allah kita yakini. Jangan sampai kita meyakini bahwa orang ini punya kehebatan yang dia bisa berbuat sendiri, bukan sebab Allah. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, yang pasti kita meyakini bahwasanya hal-hal yang terjadi itu semua disebabkan oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan juga di sini, contohnya ketika Zaidun memukul, ini kan sebuah tindakan. Nah, ketika Zaidun memukul ini kudrat, ini Allah ya yang melakukannya, karena tangannya itu Allah yang ciptakan, sehingga gerakan-gerakannya juga merupakan daripada Allah yang menentukan tindakan yang Allah perbuat. Jadi definisinya perbuatan segala sesuatu Allah yang berkehendak. Nah, segala sesuatu Allah yang berkehendak. Dan terakhir ada juga ternyata di sini disebutkan tadi kam munfasil. Nah, kam munfasil. Nah, kalau tadi Anda katakan kam munfasil, nah, lagi-lagi ini lawannya, ya, diperhatiin nih. Kalau dikatakan di sini segala sesuatu Allah yang berkehendak, maka di sini apa? Yang lainnya bisa berkehendak. Ya, kalau ini kan segala sesuatunya Allah doang nih, cuman Allah yang bisa berkehendak. Maka di sini selain Allah bisa berkehendak. Ya, pokoknya ini lawannya semua nih. Ini lawannya ini. Ternyata setelah tujuannya, Bib, ini ngapain sih ditulis? Gunanya nih apa nih? Karena kan yang kita pelajarin ini. Ternyata di terakhirnya penulis menggabungkan. Dikatakan fil af'alil wajibatu wahdaniyatu wajibatu lahu ta'ala lafat kumumal khamsata al mustahilata fil kamil muttasili fi dhati tarkuban fi ajzaihi wa kam munfasil fiha an yakuna laha, sampai terakhir. Yang intinya bahwasanya sifat
wajibnya Allah Ta'ala itu menafikan daripada 5 kam, disebutnya 5 kam. Ini kan depannya kam semua nih, 5 kam. Bahwasanya disimpulkan oleh penulis terakhir bahwasanya sifatnya Allah Ta'ala, wahdaniyahnya Allah Ta'ala ini, kalau ditanya, Bib, sifat wahdaniyahnya Allah itu mana? Yang ini nih. Yang pertama, tidak tersusun, ya. Lalu tidak tersusun pada zat, ya, beberapa komponen. Lalu tidak serupa dengan apapun. Apanya nih? Zatnya, ya. Yang tidak serupa zatnya dulu yang pertama. Kedua, tidak tergabung dalam 2 sifat yang bersamaan. Lalu tidak serupa dengan sesuatu yang lainnya, sifatnya ya tidak serupa. Yang terakhir, segala sesuatu nih Allah yang punya kehendak. Nah, ketika kita sudah mengetahui ke-5-nya ini, tiga ya, ini 3, cuman definisinya bercabang semua. Nah, dikatakan ketika Allah sudah memiliki sifat ini 5, maka ke-5 sifat ini tertolak, dinafikan otomatis. Nah, ya kayak tadi Anda bilang, ketika kita meyakini A, maka kita otomatis menolak yang B, ya. Ketika kita meyakini Allah itu tidak tersusun dalam beberapa zat atau Allah itu tunggal, maka kita menolak bahwasanya Allah itu tersusun dari beberapa. Nah, begitupun ini, ketika kita meyakini Allah itu zatnya Allah tidak serupa dengan apapun, maka kita otomatis menolak zatnya Allah itu serupa dengan sesuatu lainnya. Ini nggak Anda tulis karena paham aja, logika aja gitu ya. Pokoknya lawannya gitu. Begitupun sama ini, sifatnya Allah tidak tergabung dalam 2 sifat yang bersamaan. Sifatnya Allah tidak tergabung dalam 2 sifat yang bersamaan, dan sifatnya Allah tidak serupa dengan sesuatu yang lainnya. Lawannya tidak serupa dengan sesuatu lainnya, yaitu serupa dengan sesuatu yang lainnya. Disebut juga dengan kam munfasil. Jadi kalau kita tanya, Beb, kok kam munfasilnya 2? Iya, yang ini kam munfasil zat, ya. Ini kam munfasil sifat. Yang ininya juga, ya. Ini juga. Yang terakhir juga kam munfasil, berarti ada 3, kam munfasilnya ada 3 nih. Ini munfasil. Nah, jadi dikatakan ada 5 hal yang kita tetapkan pada Allah, otomatis 5 halnya lainnya itu yang mustahil, ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan paham nih, karena pelan-pelan kita paham. Kalau nggak paham nanti habis sholat tanya nggak apa-apa ya. Nah, kalau ada waktu insya Allah tanya-tanya lagi. Karena yang udah kita bicara masalah si wahdaniyah nih, taunya wahdaniyah doang. Sifatnya Allah wahdaniyatun, tunggal atau satu gitu. Kita nggak tahu tuh, ternyata tunggalnya ada cabangnya. Nah, ternyata wahdaniyahnya Allah itu pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. Jadi besok-besok kalau ada yang nanya, atau kita bisa jelasin Allah itu sifatnya wahdaniyah, tes wahdaniyah itu bagi nggak? Kagak wahdaniyah dong, nggak ngaji loh, kayak ngaji di masjid gitu. Bahwasanya wahdaniyah itu terbagi 3, zat, sifat, dan af'al. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Udah masuk azan nih. Ya Allah teman deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlinana wa tadarru'ana wa la tamnim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yurfa' wa nafsin la tashba' wa na'udzubika min haula'i arba'ah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.